Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran kami dari kelompok satu. Kami akan menyampaikan atau membahas sebuah konsep penting dalam aplikasi web modern, yaitu multitenancy. Multitenancy itu adalah bagaimana satu sistem dapat digunakan secara bersama-sama, namun data tetap terisolasi dengan sempurna. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yaitu kami dari kelompok satu, yang pertama ada saya, Mifa Ivani Simomora dengan NIM 2602211051, yaitu mahasiswi dari Information System BINUS Online Learning. Selanjutnya ada, Halo, saya Iyut Jailani dengan NIM 2602210074 dari program studi Sistem Informasi BINUS Online Learning. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfian dengan NIM 26022 08214 dari Prodi Informasi Sistem Business Online Learning. selanjutnya di sini kita akan belajar apa learning outcomes-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu multitenancy dan diharapkan teman-teman dapat memahami definisinya dan bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya itu, kita akan belajar tentang tiga model daripada tinend data modelnya dan apa saja kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya, kita dapat memahami bagaimana sebenarnya isolasi data digunakan, terkhususnya pada role level security. Dan yang terakhir adalah kita dapat belajar bagaimana memilih model data yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan atau mungkin bisnis kita. Di sini saya akan menyampaikan apa sebenarnya itu multitenancy. Multitenancy itu adalah sebuah sistem yang dimana infrastrukturnya dapat digunakan oleh banyak customer atau tenants dalam satu waktu. Sementara eh, data daripada masing-masing tenant itu bersifat privat atau tidak diketahui satu sama lain. Kalau bisa dianalogikan, maka ini sama seperti dengan bangunan dari apartemen, di mana satu gedung apartemen memiliki banyak sekali penghuni dan hunian, di mana juga satu bangunan itu memiliki satu pengelola. Namun, setiap penghuni tidak dapat memasuki hunian lain karena mereka tidak mempunyai akses atau kuncinya. Nah, lawan daripada multi-tenancy itu adalah single tenant, di mana setiap customer memiliki salinan daripada aplikasinya dan separasi datanya itu lebih kuat. Namun yang perlu kita perhatikan adalah biaya daripada maintenance-nya itu relatif lebih mahal. Nah, selanjutnya mengapa isolasi data itu penting? Isolasi data itu memang mengakibatkan harganya lebih murah, namun terkait risiko jauh lebih meningkat dan lebih banyak. Ketika banyak tenant yang berbagi satu sistem, nah eh, data mereka itu berdekatan, sehingga bisa jadi batasannya itu semakin lemah dan dapat terlihat satu sama lain. Nah, jika pemrogramannya lupa untuk menyaring data dari masing-masing tenant, maka satu customer bisa melihat data dari customer lainnya. Satu kesalahan kecil dapat menciptakan masalah yang serius. Isolasi data itu artinya kita memberikan kepercayaan kepada uh, yang meminjamkan sistem kita atau kepada customer. Di mana jika customer merasa yakin bahwa data mereka aman, mereka akan memberikan kepercayaan yang ekstra dan menggunakan sistem kita dengan uh, lebih percaya lagi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana tentang sekuritas data, tentang isolasi data dan juga pembagian dari pilihan model datanya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Iip. Baik, terima kasih Maipa. Eh, Tadi kita sudah paham mengenai kenapa isolasi itu penting. Sekarang kita masuk ke keputusan besar pertama, di mana data tiap tenant disimpan. Pilihan ini sangat menentukan biaya, kerumitan, dan seberapa kuat tenant terisolasi. Ada tiga model utama. Pertama, spread database dan spread skema. Tiap tenant punya database sendiri, isolasi paling tinggi, paling mahal. Yang kedua adalah share database, spread skema. Satu database, tapi tiap tenant punya skema sendiri. Ini jalan tengah. Yang ketiga, share database dan share skema. Semua tenant berbagi tabel yang sama, dibedakan oleh penanda tenant. Paling hemat, tapi butuh kontrol paling ketat. Mari kita bahas satu persatu.
Untuk separate database dan separate schema, di sini ada di sini data tiap tenant berada di database yang benar-benar terpisah tanpa pencampuran sama sekali. Kelebihannya, isolasinya maksimal. Kalau ada database bermasalah atau dibobol, hanya tenant itu yang terdampak. Dan ini memudahkan memenuhi regulasi ketat. Kekurangannya jelas biaya yang tinggi dan pengelolaan yang report. Apalagi kalau jumlah tenant terus bertambah. Model ini paling cocok untuk tenant yang bernilai tinggi seperti keuangan dan kesehatan. Selanjutnya, share database dan separate schema. Model kedua, semua tenant ada di satu database yang sama, tapi masing-masing punya skema sendiri. Semacam kumpulan tabel terpisah untuk tiap tenant. Ini lebih efisien daripada menjalankan banyak database. Sementara isolasinya masih cukup jelas karena tabel tiap tenant tiap terpisah. Kekurangannya mengelola banyak skema lama-lama akan menambah beban server dan kekurangan yang saat tenant menjadi sangat banyak. Model ini pas sebagai jalan tengah. Yang ketiga adalah share database dan share skema. Di sini hanya ada satu database dan satu kumpulan tabel. Semua tenant berbagi tabel yang sama, lalu bagaimana membedakan data milik siapa? Setiap baris diberi penanda tenant. Kelebihannya, ini model paling efisien dan paling mudah diskalakan. Menambah tenan baru yang gampang dan biaya per tenan yang paling murah. Tapi karena data semua tenan bercampur dalam tabel yang sama, kontrol akses harus paling ketat supaya tidak ada kebocoran data. Model ini cocok untuk tenan yang beresiko rendah dan mengutamakan efisiensi biaya. Pertanyaannya, bagaimana memastikan data benar-benar terkunci? Ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah eh, tenant identifier dan row level security. Seperti tadi di share skema, setiap baris diberi penanda tenant yang mencatat baris itu milik siapa. Di RLS ada aturan yang ditegakkan langsung di dalam database. Aturan ini otomatis menyaring setiap query sehingga setiap tenant hanya bisa menjangkau barisnya sendiri. Yang membuatnya kuat, RLS tetap bekerja bahkan jika kode aplikasinya lupa menyaring database-nya. Eh, Database akan memblokir akses ke data tenan lain secara otomatis, ibaratnya itu seperti sebuah satpam yang berjaga langsung di pintu database, bukan hanya di pintu aplikasi. Untuk membahas bagaimana semua lapisan ini bekerja bersama contohnya, saya serahkan kepada Mas Farhan. Baik, terima kasih Mas Iip. Oke, tadi kita sudah kenal RLS sebagai pengaman di database. Tapi ada prinsip penting dalam keamanan, yaitu jangan bergantung pada satu lapisan saja. Konsep ini disebut pertahanan berlapis atau defense in depth. Lapisan pertama ada di aplikasi. Aplikasi dibangun supaya hanya meminta data tenan yang sedang aktif. Lalu lapisan kedua adalah RLS tadi, yang berfungsi sebagai jaring pengaman. Kalau lapisan aplikasi sampai lalai, database tetap memblokir akses ke baris tenan lain. Idenya, kita anggap setiap lapisan bisa saja gagal. Jadi selalu cadangan. Satu filter mungkin terlupa, tapi dua lapisan jarang gagal secara bersamaan. Nah, lalu supaya lebih kebayang, ini adalah salah satu contoh, yaitu sebuah platform katalog multi-tenancy. Bayangkan satu platform katalog yang dipakai banyak toko sekaligus. Di sini, setiap toko berperan sebagai tenan. Setiap toko hanya bisa melihat dan mengelola produknya sendiri, dan tidak akan pernah bisa menjangkau data toko lain. Sementara itu, pengunjung umum hanya melihat katalog publik tanpa akses ke area pengelolaan privat toko manapun. Nah, bagaimana semuanya tetap terpisah? Setiap data ditandai milik toko mana dan RLS memastikan tiap toko terkunci pada barisnya sendiri. Jadi, satu sistem bersama banyak toko, namun masing-masing aman terisolasi. Lalu selanjutnya adalah dari ketiga model tadi, yang mana sebaiknya dipilih? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Pilih separate database kalau tenan bernilai tinggi atau ada regulasi ketat seperti keuangan dan kesehatan, di mana isolasi harus maksimal dan biaya bukan menjadi masalah yang utama.
Pilih shared database. Yang kedua, pilih shared database separate skema kalau butuh isolasi yang wajar tanpa harus membayar database yang sepenuhnya terpisah. Dan yang ketiga, pilih shared database, shared skema kalau banyak tenan berisiko rendah dan efisiensi biaya yang jadi prioritas. Tentu dengan kontrol database yang kuat seperti RLS dan pemantauan rutin, intinya tidak ada satu model yang terbaik untuk semua. Yang ada hanyalah model yang cocok dengan nilai, kepatuhan, dan skala kebutuhan kita masing-masing. Lalu, selanjutnya adalah kesimpulan. Mari kita rangkum. Multi-tenancy memungkinkan banyak tenant berbagi satu sistem secara efisien, selama data mereka tetap terpisah dengan benar. Ada 3 model penyuatan data, dan masing-masing menyeimbangkan biaya, kerumitan, dan keamanan secara berbeda. Lalu, gunakan RLS Security sebagai jaring pengaman dan jangan bergantung pada satu lapisan saja. Dan terakhir, tidak ada model yang sempurna. Yang penting memilih yang sesuai dengan nilai, risiko, dan skala tenant. Dan yang penutup ini adalah materi yang kami sampaikan bersumber dari dokumentasi yang seperti teman-teman bisa lihat di layar. Demikian video pembelajaran dari kami bertiga mengenai multitenancy dan isolasi data. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman. Terima kasih telah menonton. Selamat sore.